Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang kami cintai, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya selalu baik, selalu sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dengan saya, Dr. Gigi Pujiana dari Departemen Biomedik, khususnya bagian mikrobiologi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Di video pembelajaran kita kali ini mengambil judul rongga mulut sebagai habitat mikroba. Capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami konsep rongga mulut sebagai habitat mikroba. Rongga mulut sebagai habitat mikroba. Habitat mikroba adalah tempat atau lingkungan yang mendukung mikroba hidup dan tumbuh. Habitat menentukan jenis mikroba yang dapat bertahan hidup, sehingga tidak semua mikroba yang masuk ke rongga mulut mampu untuk berkolonisasi. Di dalam rongga mulut, habitat mikroba bervariasi, meliputi permukaan mukosa, permukaan lidah, gigi, saliva, cairan sulcus gingiva, dan dental device. Rongga mulut sebagai habitat mikroba bersifat dinamis. Habitat mikroba di dalam mulut akan berubah seiring dengan kehidupan manusia. Selama beberapa bulan awal kehidupan, sebelum erupsi gigi, rongga mulut hanya menyediakan habitat permukaan mukosa untuk kolonisasi mikroba. Setelah erupsi, habitat mikroba bertambah dengan adanya permukaan gigi yang memberikan permukaan keras non-shading yang memungkinkan banyak mikroba untuk akumulasi sebagai dental biofilm atau disebut juga dengan istilah dental plaque. Selain itu, setelah erupsi gigi, adanya produksi cairan sulcus gingiva yang dapat memberikan nutrisi tambahan yang memungkinkan pertumbuhan mikroba fastidious yang ditemukan pada daerah subgingiva. Habitat mikroba akan berubah seiring waktu, misalnya ada pencabutan gigi, pemasangan device ortodontik, device prostetik, implan, restoratif gigi, dan perawatan scaling. Habitat mikroba seperti tadi yang sudah disebutkan, ada permukaan mukosa, lidah, gigi, saliva, cairan sulcus gingiva, dan dental device. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pada permukaan mukosa. Habitat mikroba pada permukaan mukosa. Permukaan mukosa rongga mulut terdiri dari mukosa bukal, mukosa labial, dan palatal. Ini adalah gambaran klinis dari mukosa bukal. Pada mukosa terjadi proses diskomasi epitel. Proses diskomasi epitel pada habitat mukosa menyebabkan koloni mikroba terlepas dari permukaan epitel, sehingga muatan mikroba pada permukaan mukosa relatif rendah. Yang kedua, pada lidah, habitat mikroba pada lidah. Ini adalah gambaran klinis dari dorsum lidah. Struktur papila dorsum lidah memberikan perlindungan terhadap mikroba. Mikroba tidak hilang dari dorsum lidah dengan pengunyahan dan adanya flow saliva, sehingga terjadi akumulasi banyak mikroba membentuk plak pada dorsum lidah. Terbentuknya plak ini menyebabkan potensial redox menjadi rendah, di mana pengkoloni awal pada plak mengkonsumsi oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Hal ini menciptakan lingkungan kekurangan oksigen. Dengan lingkungan yang kekurangan oksigen ini mendorong pertumbuhan bakteri anaerob obligat. Bakteri anaerob pada lidah dapat mendegradasi asam amino yang mengandung sulfur, menghasilkan H2S atau hidrogen peroksida, dan
CH3SH atau metil merkaptan yang merupakan senyawa sulfur yang mudah menguap. Senyawa ini yang menyebabkan bau mulut atau halitosis. Yang ketiga, pada gigi, habitat mikroba pada gigi. Ini adalah gambaran klinis dari gigi yang sehat yang mempunyai permukaan keras non-shading. Gigi mempunyai permukaan keras non-shading. Pada permukaan gigi memungkinkan terjadinya akumulasi mikroba dalam jumlah yang besar membentuk dental plaque. Dental plaque ini terutama mengandung bakteri dan produk ekstraselulernya. Dental plaque ditemukan secara alami dalam kondisi sehat dan memberikan manfaat penting bagi host dengan menghambat kolonisasi bakteri eksogen yang patogen. Dental plaque juga dikaitkan dengan proses penyakit termasuk karies gigi dan penyakit periodontal. Pada dental plaque terjadi pergeseran komposisi mikrobiota plaque menjauhi spesies yang mendominasi kondisi yang sehat atau terjadi dysbiosis. Gigi menyediakan tempat yang tidak seragam. Gigi memiliki beberapa permukaan yang berbeda yang masing-masing optimal untuk kolonisasi dan pertumbuhan komunitas mikroba yang berbeda. Ini adalah gambaran skematik permukaan oklusal dan bukal gigi. Permukaan plak gigi tampak plak pit dan fisur, plak aproksimal, dan plak permukaan halus. Ini adalah gambaran klinis permukaan oklusal dan bukal gigi. Permukaan plak gigi tampak plak pit dan fisur, plak aproksimal, dan plak permukaan halus gigi. Habitat permukaan aproksimal dan sulcus gingiva. Permukaan aproksimal dan sulcus gingiva memberikan perlindungan bagi mikroba, memberikan perlindungan terhadap pembersihan flow saliva sehingga memungkinkan akumulasi mikroba membentuk plak. Dengan terbentuknya plak ini, pengkoloni awal mengkonsumsi oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Hal ini menciptakan lingkungan kurang oksigen, sehingga menciptakan habitat yang sesuai untuk mikroba anaerob. Pada daerah sulcus gingiva terdapat cairan sulcus gingiva yang kaya nutrisi terutama selama inflamasi. Habitat ini sesuai untuk pertumbuhan mikroba Fastidius. Oleh karena itu, habitat pada aproksimal dan sulcus gingiva mendukung mikrobiota yang sangat beragam, yaitu mikrobiota bakteri anaerob dan bakteri Fastidius. Habitat pada permukaan halus gigi. Permukaan halus lebih terpapar dengan lingkungan dan hanya dapat dikolonisasi oleh spesies bakteri yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim, misalnya ada gesekan dengan mukosa bukal, dengan mukosa labial, atau dengan lidah. Habitat pada pit dan fisur. Pit dan fisur pada permukaan oklusal juga memberikan perlindungan dari pembersihan oleh flow saliva, dan juga sisa makanan dapat terjebak yang digunakan sebagai nutrisi bagi pertumbuhan mikroba. Habitat pada gigi juga bervariasi dalam kondisi sehat dan kondisi karies. Saat karies berkembang, bagian depan lesi berlanjut menembus dentin. Hal ini mengakibatkan sumber nutrisi berubah. Metabolisme bakteri menghasilkan produk metabolik. Akumulasi produk metabolik bakteri pada perkembangan karies akan menciptakan lingkungan asam dan lebih anaerob. Habitat ini sesuai untuk bakteri asidurik, di mana bakteri asidurik adalah bakteri yang mampu bertahan hidup dalam lingkungan asam. Selanjutnya kita akan membahas yang keempat, yaitu habitat mikroba pada saliva. Saliva mengalir dan membentuk lapisan tipis dengan ketebalan
kira-kira 0,1 mm di atas semua permukaan internal rongga mulut sehingga mulut tetap lembab dan terlubrikasi. Wheel saliva adalah campuran cairan yang kompleks yang berasal dari kelenjar saliva mayor, kelenjar saliva minor, dan cairan sulcus gingiva. Komposisi wheel saliva terdiri dari air ditambah protein, molekul anorganik, lipid, dan hormon. Komposisi yang paling banyak yaitu air 99%. Komposisi buffering saliva terdiri dari bikarbonat, fosfat, peptida, dan protein. Komponen buffering ini berperan untuk menahan terhadap keasaman rongga mulut, di mana asam yang dihasilkan oleh mikroba bakteri plak gigi setelah metabolisme karbohidrat makanan yang berpotensi merusak gigi. Rata-rata pH saliva antara 6,75 sampai dengan 7,25. Di dalam rongga mulut, flow saliva dan konsentrasi komposisi seperti protein, kalsium, fosfat memiliki ritme sirkadian dengan flow saliva paling lambat terjadi selama tidur. Oleh karena itu, sebelum tidur dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang manis dan juga dianjurkan untuk menyikat gigi sebelum tidur. Selanjutnya, konstituen organik utama saliva adalah protein dan glikoprotein, termasuk amilase, protein kaya prolin, staterin, histatin, sistatin, imunoglobulin, dan musin. Protein dan glikoprotein yang ada dalam saliva dapat mempengaruhi mikrobiota mulut dengan cara yang pertama, absorpsi ke permukaan gigi untuk membentuk acquired pellicle. Acquired pellicle ini melindungi permukaan mulut dan menyediakan reseptor untuk adherens mikroba tertentu. Yang kedua, sebagai sumber utama nutrisi protein dan karbohidrat untuk pertumbuhan mikroba residen. Ketika karbohidrat bebas rendah dalam saliva, bakteri akan menghasilkan glikosidase untuk mendegradasi rantai samping glikoprotein musin. Yang ketiga, agregasi mikroba eksogen. Hal ini memfasilitasi pembersihan mikroba dari rongga mulut dengan penelanan. Yang keempat, menghambat pertumbuhan mikroba eksogen. Saliva mengandung peptida antimikroba, imunoglobulin yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Selain menyediakan nutrisi untuk pertumbuhan mikroba, menyediakan reseptor untuk adherens mikroba, saliva juga mengendalikan kolonisasi mikroba dengan komponen pertahanan alamiah dan adaptif. Komponen antimikroba yang meliputi lisosin, lactoferrin, sistem sialoperoksidase, dan serangkaian peptida antimikroba antara lain ada histatin, sistatin, dan dopensin. Ini merupakan pertahanan host alamiah. Pertahanan host adaptif meliputi antibodi termasuk SIGA atau secretory immunoglobulin A, imunoglobulin G, imunoglobulin M. SIGA merupakan kelas utama imunoglobulin dalam saliva, IgG dan IgM dengan konsentrasi yang lebih rendah. Sifat saliva sangat penting untuk pemeliharaan kesehatan rongga mulut, oleh karena itu sering disebut sebagai defender of the oral cavity atau saliva sebagai pelindung rongga mulut. Pembahasan yang kelima tentang
GCF atau gingival crevicular fluid atau cairan sulcus gingiva. Ini adalah foto pengambilan sampel GCF menggunakan mikropipet kapiler volumetrik. GCF berasal dari komponen serum yang mencapai mulut melalui epitel junctional gingiva, masuk ke sulcus gingiva dan kemudian bercampur ke bul saliva. Aliran GCF ini relatif lambat di tempat yang sehat, tetapi meningkat pada kondisi gingivitis dan meningkat berkali-kali pada penyakit periodontal lanjut. Aliran GCF adalah bagian dari respon inflamasi terhadap akumulasi biofilm atau dental plaque di sekitar margin gingiva. GCF mempengaruhi ekologi mikroba dengan cara yang pertama, flow GCF menghilangkan sel mikroba yang tidak adherens, komponen pertahanan host terutama antibodi dan neutrofil, yang ketiga sebagai sumber nutrisi bagi host. Komponen pertahanan GCF terdiri dari komponen humoral dan komponen seluler. Ada imunoglobulin G, imunoglobulin M, imunoglobulin A, komplement, deposit terutama neutrofil, limfosit dan monosit. Pada GCF, komponen imunoglobulin yang utama adalah IgG, komponen terbanyaknya. Hal ini berbeda dengan yang ada di saliva. Komponen terbanyaknya adalah SIGA atau secretory immunoglobulin A. GCF sebagai sumber nutrisi. Bakteri plaque subgingiva bersifat proteolitik, merupakan bakteri yang dapat mendegradasi protein dan glikoprotein yang merupakan komponen GCF untuk menghasilkan peptida, asam amino, dan karbohidrat yang digunakan sebagai nutrisi untuk pertumbuhannya. Pada bakteri black pigmented anaerob dapat mendegradasi protein yang mengandung zat besi, yaitu protein transferin, hemopeksin, dan hemoglobin yang merupakan konstituen GCF. Degradasi ini untuk menghasilkan hemin yang akan digunakan sebagai kofaktor untuk pertumbuhannya. Habitat mikroba pada gingivitis dan periodontitis. GCF terdapat pada sulcus gingiva atau pocket periodontal. Selama inflamasi, produksi GCF meningkat. Peningkatan produksi GCF ini berhubungan dengan peningkatan pH menjadi lebih tinggi, yaitu antara 7,25 sampai dengan 7,75. Pada kondisi yang sehat, pH-nya 6,9. Peningkatan pH ini dikaitkan dengan destruksi protein oleh bakteri pada sulcus gingiva. Degradasi protein GCF oleh bakteri menghasilkan produk samping, yaitu amonium yang bersifat basa, dan ini yang merupakan penyebab peningkatan pH pada sulcus gingiva dalam kondisi inflamasi. Perubahan pH dapat mengubah daya saing masing-masing bakteri yang dapat mempengaruhi proporsi bakteri. Pertumbuhan beberapa bakteri patogen periodontal lebih suka dengan lingkungan basal. Ini adalah skema representatif kisaran pH untuk pertumbuhan beberapa spesies bakteri rongga mulut. Tampak spesies bakteri yang paling mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang sangat basah adalah Porphyromonas gingivalis dan diikuti oleh Prevotella intermedia. Sedangkan spesies bakteri yang mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang sangat asam adalah subspesies Lactobacillus diikuti oleh Streptococcus mutans. Selanjutnya kita bahas
Yang keenam atau yang terakhir yaitu habitat mikroba pada implan dan device prostetik. Selain jaringan mulut host, permukaan lain yang dapat mendukung kolonisasi dan pertumbuhan mikroba termasuk bahan restoratif, implan gigi, dan peralatan ortodontik dan prostetik yang ditempatkan dalam rongga mulut. Permukaan keras ini dengan cepat dilapisi oleh conditioning film yang berasal dari saliva atau GCF, dan conditioning film ini menyediakan reseptor untuk adherence mikroba. Selanjutnya mikroba akan attachment dan berkolonisasi. Ketidakteraturan permukaan pada biomaterial menyediakan tempat untuk jebakan mikroba. Seringkali infeksi jaringan mulut disebabkan kolonisasi mikroba pada permukaan biomaterial, terutama jika kebersihan rongga mulut kurang optimal. Ini adalah foto denture akrilik rahang atas. Pada kasus denture akrilik, kolonisasi mikroba terutama oleh jamur candida dikaitkan dengan penyakit kronik erythematous candidiasis. Permukaan denture fitting surface pada rahang atas umumnya tidak dapat dibersihkan dengan baik oleh saliva, dan candida tumbuh di permukaan ini menyebabkan sumber agen yang konstan yang berpotensi menginfeksi palatum. Ini adalah foto implan gigi. Pada beberapa tahun terakhir, semakin banyak implan gigi yang digunakan pasien untuk menggantikan gigi yang hilang dan mengembalikan fungsinya. Bahan titanium merupakan biomaterial yang paling sering digunakan untuk implan, karena titanium ini mempunyai sifat mengembangkan oksida titanium pada permukaannya yang mendorong terjadinya oseointegrasi saat ditempatkan di dalam tulang. Interaksi dengan sel tulang ini merupakan proses yang menguntungkan. Namun, sel mikroba juga dapat adherence pada titanium, dan yang paling sering ditemukan adalah mikroba dalam plak subgingiva. Mikroba subgingiva antara lain dari genus Actinomyces, Streptococcus, Neisseria, Prevotella, dan Selenomonas. Pertumbuhan mikroba patogen menyebabkan inflamasi jaringan di sekitar implan yang menyebabkan terjadinya periimplantitis. Kesimpulan, habitat mikroba rongga mulut berbeda dari habitat lain dalam tubuh karena dalam rongga mulut adanya gigi, saliva, GCF. Permukaan gigi memungkinkan terjadinya akumulasi mikroba dan produknya, yaitu terbentuk dental plaque. Saliva dan GCF menyediakan komponen pertahanan host dan sumber nutrisi penting bagi mikroba. Saliva mendukung pertumbuhan bakteri residen yang bermanfaat bagi host. Daftar pustaka yang digunakan dalam video pembelajaran kali ini adalah dari textbook, dari jurnal, dan dari website. Dari textbook yang digunakan ada Marsh and Martin Oral Microbiology yang ditulis oleh Marsh et al. Yang dipublikasikan pada tahun 2016. Jurnal yang digunakan ada The Journal of Prosthetic Dentistry, Dental Journal. Website yang digunakan ada smartserver.com, 123rf.com, smile4life.oralhealth.com, mamapi.com, dan seterusnya seperti yang tercantum dalam daftar pustaka ini. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.